Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatno, hari Senin 17 Maret 2025 membuka musyawarah cabang ke-10 Gapensi Kabupaten Buleleng bertempat di Lovina Heaven Boutique, resort di Lovina. Baik, dengan mengucapkan Om Alginamastu Nama Sidang, saya buka dengan resmi musyawarah cabang ke-10 Gapensi Kabupaten Buleleng. Semoga berjalan dengan lancar. Wakil Bupati Gede Supriyatno berharap para pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Buleleng dapat melebarkan sayap skala mereka. Sehingga mereka tidak hanya mengerjakan proyek-proyek di Bali Utara, tapi juga bisa mengambil proyek-proyek besar di Provinsi Bali. Menurut Wakil Bupati Gede Supriyatno, saat ini kondisi para kontraktor ini sedang tidak baik-baik saja. Karena tidak ada pengusaha konstruksi jasa dari Buleleng yang bersaing pada skala besar atau di Bali. Ya, tentunya kita harus lebih banyak berkomunikasi ya, karena banyak sekali persoalan-persoalan yang memang harus kita diskusikan terkait keberadaan Gapensi Buleleng. Karena secara mohon maaf sekali situasi saat ini di Gapensi Buleleng misalnya terus terang dari sisi kondisi teman-teman pengusaha jasa di konstruksi di Buleleng mungkin saat ini sedang kurang bagus lah gitu, kurang bagus. Saya melihat indikasinya seperti apa, tidak ada satupun pengusaha Gapensi dari Buleleng yang bisa muncul bersaing sebagai pengusaha konstruksi besar di Bali gitu ya. Kita mungkin kalah dengan pengusaha konstruksi dari Karangasem, Jembrane, Denpasar, Gianyar, Telungkung. Nah ini ke depan jadi tantangan kita, bagaimana mendorong, memunculkan pengusaha-pengusaha di bidang jasa konstruksi dari Buleleng itu bisa bersaing tidak di skala yang lebih besar di provinsi misalnya. Ini menjadi PR kita, baik pemerintah maupun teman-teman di Gapensi sendiri. Itu salah satu yang menjadi pemikiran saya secara pribadi. Kemudian dari sisi pemerintah tentunya kita akan berusaha sekali bagaimana iklim usaha jasa konstruksi di Buleleng semakin membaik, misalnya lewat adanya anggaran-anggaran yang lebih banyak diarahkan untuk di bidang jasa konstruksi. Secara mandatory spending sebenarnya untuk anggaran yang harus diarahkan ke infrastruktur itu sebenarnya 40%. Nah ini mungkin di tahun 2027 bisa tercapai mandatory spending kita Pemkab Buleleng untuk kegiatan infrastruktur itu bisa 40% dari APBD Buleleng. Ini tentu akan juga bisa menjadikan salah satu upaya bagaimana jasa konstruksi di Buleleng ini bisa lebih berkembang lagi. Ketua Gapensi Buleleng, Inyoman Gede Wandire Adi, menyatakan di Buleleng belum pernah ada pengusaha jasa konstruksi besar setelah semakin besar memilih pindah ke Denpasar. Dia mengakuinya para kontraktor di Buleleng memiliki banyak kendala sehingga kalah bersaing dengan kontraktor di wilayah lain di Bali. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini Wakil Bupati yang setia langsung hadir di agenda musyawarah cabang, dan kami rasa sudah mulai peka karena beberapa periode sebelumnya memang sering kami sampaikan kami berkeinginan ada pengusaha nasional yang memang lahir dan berkembang di Buleleng. Kalau dulu ada, tetapi setelah besar dia pindah ke Denpasar karena mungkin lebih berpeluang untuk mendapatkan paket-paket perusahaan di Denpasar. Kalau kita cermati, Buleleng ini mungkin tidak bisa
berkembang menjadi pengusaha besar itu memang dari sisi sumber daya alam. Kita lihat pengusaha besar yang ada di Bali, lahir dari Karangasem, karena memang punya galiansi yang luar biasa. Yang kedua dari Jembrana, dari Tabanan dan Pasar Gianyar itu memang sumber daya finansialnya yang memang luar biasa. Saya hampir 20 tahun lebih di dunia konstruksi ini. Kita lihat dari generasi ke generasi tidak berkelanjutan. Generasi orang tua saya di Gapensi yang sekarang masih ada, anak cucunya sudah tidak aktif lagi di Gapensi. Paling 1-2 orang yang masih mau menekuni dunia Gapensi. Kenapa? Mungkin salah satunya jiwa petarung orang Buleleng. Kadang semangatnya bertarung sehingga menimbulkan pertarungan yang tidak sehat. Ujung-ujungnya pekerjaan dapat, tapi keuntungan yang tidak dapat. Astungkare permasalahan ini berkali-kali kami sebagai ketua Gapensi tekankan kepada kawan-kawan semua agar di dalam berusaha itu tolong dikaji tujuan daripada kita berusaha. Apa itu mencari keuntungan, jangan sekedar mendapatkan proyek, tahu-tahunya setelah proyek didapatkan kepalanya sakit yang menimbulkan kerugian. Menipis yang berkurang. Kalau dulu hampir 200 pengusaha ada di Buleleng sehingga persaingan luar biasa. Sekarang ada 41. Mudah-mudahan dengan kondisi ini seperti yang sampaikan Pak Wakil Bupati tadi menimbulkan iklim persaingan yang ke arah lebih profesional, lebih sehat, dan tidak ada istilah lagi pengusaha lokal yang jatuh bangun. Itu harapan kita. Tapi harus diakui untuk mendapatkan melahirkan pengusaha besar itu perlu dukungan backup dari pemerintah daerah. Ini harus kalau tanpa backup pemerintah daerah nampaknya Buleleng ini sampai kapanpun tidak bakalan punya pengusaha taraf nasional. Tadi Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan, artinya sudah ada keinginan. Mudah-mudahan Gapensi menangkap peluang. Yang kedua, kalau punya komitmen bersama, pemerintah daerah punya komitmen, Gapensi punya komitmen, kami yakin bisa. Kenapa? 2027 seperti yang saya sampaikan tadi, mandatory spending, anggaran infrastruktur dari APBD kita wajib 40%.